Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Resto Febriana. Di video kali ini saya akan menerangkan cara membuat bootable Windows. Dan untuk OS-nya bebas, mau menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun mau menggunakan sistem operasi Linux lainnya, itu bisa. Nah, di sini saya akan membuat bootable dari flash disk. Nah, di sini ada flash disknya. Dan di sini saya menggunakan flash disk ukuran 16 GB, merek dari SanDisk ya. Dari SanDisk. Dan saya sudah sering sekali membuat USB bootable untuk instalasi OS menggunakan flash disk dengan flash disk bermerek SanDisk ini ya. Untuk rekomendasi dari saya, silahkan gunakan flash disk SanDisk ya, seperti ini. Saya menggunakan flash disk jenis seperti ini, tidak ada masalah ya, lancar-lancar saja. Dan pernah suatu ketika saya menggunakan flash disk dengan format FAT32 ya. Jadi untuk flash disk itu ada yang menggunakan NTFS, ada yang menggunakan FAT32. Dan kebetulan untuk di flash disk SanDisk ini NTFS dan FAT32 bisa ya. Dan untuk teman-teman yang belum mengetahui antara FAT32 dan NTFS, tentunya tidak akan bisa membedakan gitu. Apa itu FAT32 dan apa itu NTFS. Nah, di video yang selanjutnya nanti saya akan bahas tuntas mengenai FAT32 dan NTFS. Tetapi saya rekomendasikan jika Anda ingin membuat bootable sistem operasi, silahkan gunakan flash disk dengan format NTFS, karena untuk flash disk dengan format NTFS itu tidak akan terjadi masalah ya. Oke, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Untuk flash disknya kita langsung colokkan. Nah, di sini ada port USB, kita colokkan ke komputer. Oke teman-teman, jadi untuk flash disknya sudah saya colokkan ke komputer. Kemudian kita cek, nah di sini sudah ada flash disknya, sudah terbaca. Kemudian saya akan buka aplikasi dari yang namanya Rufus ya. Nah, ini ada aplikasinya Rufus, dan aplikasi Rufus ini sudah sering sekali saya gunakan untuk membuat bootable sistem operasi ya. Dan di sini ada no label, kemudian drive-nya drive apa. Nah, di sini ada tulisan E. Jadi kita tinggal cek aja apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini untuk flash disk yang terbaca yaitu drive E. Dan di sini sudah tepat ya, yaitu drive-nya drive E yang terbaca oleh aplikasi Rufus. Dan untuk aplikasi Rufus yang saya gunakan, ini adalah versi andalan saya, yaitu Rufus V1.3.4 ya, 270. Nah, ini aplikasi dari Rufus untuk versinya. Untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi Rufus untuk versi yang terbaru pun tidak jadi masalah. Tetapi untuk yang saya sarankan, silakan gunakan versi yang ada di sini ya, 1.3.4, karena sangat simpel sekali dan mudah dipahami. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu partition scheme, itu dibiarkan saja seperti ini, didiamkannya seperti ini, tidak harus dirubah. Kemudian untuk file sistemnya, nah untuk file sistemnya di sini kita rubah ke NTFS ya, kita rubah ke NTFS karena untuk sistem operasi yang kita instalkan bisa memakan ukuran lebih dari 4 GB ya.
Itu bisa jadi lebih dari 4 GB, maka kita gunakan NTFS. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada new volume label. Ini hanya sekedar nama saja. Ini kita biarkan pun nggak jadi masalah. Ini hanya penamaan. Kemudian untuk yang lainnya didiamkan saja, tidak ada yang harus dicentang atau yang dihilangkan centangnya. Dan untuk tahapan untuk yang selanjutnya yaitu di bagian ini ya. Nah di sini ada bagian select ISO ya. Kita pilih, klik yang gambar DVD itu. Kemudian kita arahkan ke Windows-nya. Nah, jadi pada saat tadi kita memilih file NTFS, di sini kita bisa memasukkan bootable device ataupun bootable dari Windows 10, ukurannya sekitar 5,78 GB ya. Jadi filenya itu lebih dari 4 GB dan ini sangat cocok sekali diterapkan di file system NTFS. Kemudian untuk Windows 7, nah untuk Windows 7 kita cek ukurannya. Nah, di sini untuk ukurannya 3,47 GB. Nah, sebenarnya menggunakan sistem FAT32 pun masih bisa, tetapi yang saya sarankan silahkan gunakan file system NTFS karena berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk di pengaturan aplikasi dari Rufus ini untuk file sistemnya sangat lancar ataupun tidak pernah terjadi masalah saat saya menggunakan file system NTFS ini ya. Memilih untuk OS Windows 7 aja ya. Dan untuk teman-teman yang mau membuat bootable Windows 10 pun langkah-langkahnya sama seperti ini. Dan di sini saya akan pilih Windows 7, klik. Kemudian silahkan pilih Start. Ya, klik Start. Nah, untuk teman-teman, jadi harus diperhatikan setelah kita menekan Start akan muncul peringatan yaitu untuk data-data yang ada di flashdisk, misalkan di flashdisk itu kita menyimpan foto ataupun musik ataupun file-file yang lain seperti dokumen, itu silahkan di backup dulu ya atau dikopikan dulu untuk bagian drive ininya. Misalkan kalau ada filenya seperti dokumen, musik dan lain-lain, silahkan dikopikan dulu ke drive yang lain. Nah, misalkan dikopikan di sini. Nah, jika sudah, silahkan pilih OK ya, karena si flashdisk tersebut akan diformat terlebih dahulu sebelum diisikan bootable dari Windows. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Selanjutnya silahkan klik OK. Nah, jika sudah mengklik OK, kita tinggal tunggu saja sampai nanti ada di sini tulisan done ya. Kalau misalkan sudah done, berarti pembuatan bootable Windows sudah selesai dan kita bisa gunakan. Dan kita tunggu saja sampai proses pengkopian file ISO ke flashdisk ya. Dan untuk proses ini kita membutuhkan beberapa menit tergantung dari spesifikasi komputer maupun laptop yang kita gunakan. Semakin tinggi spesifikasi yang kita gunakan, maka proses dari pengkopian file ISO ke flashdisk akan lebih cepat. Kita tunggu saja untuk proses pengkopiannya sampai selesai. Oke, jika sudah ada tulisan done berarti sudah selesai. Kita klik close. Kemudian kita cek di bagian, nah ini sudah berubah menjadi CD-ROM dan ini sudah menjadi bootable dari Windows 7 ya. Kita eject dulu. Oke, kemudian kita masukkan kembali.
Dan bisa kita lihat setelah kita melakukan proses bootable, pembuatan bootable di flash disk, maka jika sudah berhasil akan berubah menjadi icon seperti ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.